Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Pertama-tama tentunya setelah kita memanjatkan puja dan puji kepada Allah serta salawat kepada Nabi Muhammad SAW, alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat kembali menyambut tali silaturahim dan juga bersama-sama mempelajari dan membahas sabda-sabda Nabi Muhammad SAW dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan kembali membahas satu hadis yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, masih bab fil yaqin wa tawakkul, yaitu bab di tentang keyakinan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini dikatakan oleh al-muallif, qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi fid-dharain amin. Al-hadithul khamis an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu annahu ghaza ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam qibala Najd, falamma qafala Rasulullah qafala ma'ahum fa adrakatuhum al-qa'ilatu fi wadi kathir al-'udar fa nazala Rasulullah wa tafarraqa an-nasu yastadilluna bisyajar wa nazala Rasulullah tahta as-samra fa'allaqa biha sayfah wa inna nawmatan fa idza Rasulullah yad'una wa idza indahu a'rabiyyun faqala inna hadha ikhtarafa ala sayfi wa ana na'im fastayqadtu wa huwa fi yadihi salta qala wa man yamna'uka minni qultu Allah thalatha wa lam yu'aqibhu wa jalas. Muttafaqun alaih. Ini hadis yang kita baca merupakan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang telah disepakati kesahihannya. Hadis ini diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Katanya di sini an Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Ini sahabat yang sering kita dengar dan sudah kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya tentang Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Kita bahas tentang Jabir bin Abdullah Al-Ansari, tidak saya ceritakan kisah-kisah beliau yang beberapa kali sudah diceritakan. Kita hanya menceritakan tentang namanya dan juga beberapa hal yang berkaitan dengan beliau secara singkat. Yang pertama, Jabir bin Abdullah ibn Amr. Jabir bin Abdullah ibn Amr ibn Haram ibn Tha'labah, suka dipanggil Abu Abdullah atau Abu Abdurrahman. Dia ini suka dipanggil Abu Abdullah atau Abu Abdurrahman. Jabir bin Abdullah Al-Ansari tentunya jelas adalah orang Madinah, penambang Al-Ansari Al-Khazraji. Kalau kita dengar ada sahabat ada ujungnya Al-Ansari, berarti asli kota Madinah, kelahiran kota Madinah. Sifatnya, bagaimana kebiasaan fisik beliau, sifat yaitu penampilan beliau, dikatakan di dalam para ulama, dari kitab para ulama, di antaranya Abu Bakar Al-Madani Al-Madini mengatakan, Abu Bakar Al-Madini mengatakan, karena Jabir la yablu izaru ka'bahu. Jabir bin Abdullah Al-Ansari kalau pakai gamis, pakai sarung atau kain, izar, la yablu, yaitu tidak pernah lebih dari ka'bahu, mata kakinya. Jadi kalau pakai apa? Gamis atau pakai kain di atas mata kaki. Begitu juga kita. Kalau pakai kain, pakai sarung atau pakai gamis, jangan di bawah mata kaki, di atas mata
bayda, dan dia selalu kemana-mana pakai imamah bayda yang berwarna putih. Jadi dia selalu pakai imamah. Kita kenal imamah ya? Yang apa? Sorban, kalau itu berputar itu imamah. Imamah dengan umrah beda. Kalau air ditempelin begitu, itu disebut putra. Kalau imamah yang dia apa? Yang giling. Wa kana imamatul bayda ra'aituhu qad arsalaha min wara'i. Dan aku lihat dia di belakangnya disisain. Jadi di imamah terus ada. Nah, itu buntutnya. Kalau orang bilang buntutnya gimana? Nah, itu zaman dulu, dan memang kalau kita para ulama lihat begitu. Banyak pakai imamah, model pakai imamah, dan ada dilebihkan sedikit. Bukan cuma Imam Bojol. Imam Bojol juga begitu kan. Terus siapa lagi? Dan itu memang ulama, mereka itu bukan sekedar bukan hanya sekedar penjual biasa ya. Itu ulama-ulama besar, itu dia tahu sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pakai imamah. Ini adalah kebiasaan daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Kemudian musaffiran lihyatahu, janggutnya dikasih warna kuning, lihya dikasih hina. Nah, kasih pacar. Di warnanya itu dikasih warna lihya. Wa saubil faras, begitu juga. Apa kepalanya, rambutnya dikasih. Nah, dikatakan dikasih minyak, dia juga dapat dikasih warna. Tapi warnanya orang dulu Rasulullah SAW dulu warnanya selain hitam. Justru kalau putih diubah-ubah dikasih hitam malah gak bagus, malah makruh. Ada warna-warna yang lain, jadi faras atau dihina. Terus sekarang malah berbalik ya. Putih malah dipikok, malah dihitam. Gak sunnah kalau jihad, sunnah itu. Kalau jihad sunnah, biar kelihatannya gagah semua, biar musuhnya berdiri juga pasukan Islam mudah-mudah padahal mudah. Nah ini boleh, tapi di luar itu nggak sunnah kita tapi enggak, malah itu syekh itu atau ubat itu sebagai penasehat untuk kita. Itu penasehat agar kita lebih berhati-hati dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Al-Waqidi mengatakan akhbarana Salamah ibn Wardan mengatakan Jabir abiyadur ras wal lihya. Jabir itu abiyadur ras wal lihya, putih rambutnya, putih jenggotnya. Karena Bang Sulaiman kalau itu diwarnai, warnanya bukan hitam tadi, warna kuning itulah ya. Dan juga itu adalah banyak para sahabat melakukan itu. Sementara fadailu keistimewaannya cukup banyak. Jabir bin Abdullah Al-Ansari, di antaranya Jabir bin Abdullah Al-Ansari ini dia termasuk orang yang ikut Ahlul Bai'atul Ridwan. Dia termasuk orang yang ikut Bai'atul Ridwan bersama Nabi. Ada 70 orang yang ikut bai'ah sumpah setia yang disebut dengan Bai'atul Ridwan bersama Rasul, dan dia yang paling kecil di antara para sahabat. 70 orang, dia yang paling kecil, dan dia yang paling terakhir meninggal di antara orang yang ikut Bai'atul Ridwan. Jadi yang ikut Bai'atul Ridwan 70 orang, yang akhir kali meninggal adalah Jabir bin Abdullah Al-Ansari, karena memang dia juga yang paling kecil di antara para sahabat yang ikut Bai'atul Ridwan. Dan beliau juga ini merupakan sahabat yang banyak diceritakan oleh sejarah. Beliau berkata di dalam kitab-kitab sejarah, katakan istaghfara li Rasulullah 25 marrah. Istaghfara li Rasulullah 25 marrah. Rasul pernah berdoa untukku supaya aku diberikan ampun oleh Allah sebanyak 25 kali. Jadi Jabir itu kalau Rasulullah bilang Allahumma ighfir li Jabir, Rasulullah Jabir itu gantung dua, ya Allah ampunilah untuk Jabir. Jabir itu. Kalau ditanya apa kehebatan kamu, apa keistimewaan kamu, gak punya keistimewaan kecuali aku dimintai ampun, diistighfarkan oleh Rasul supaya Allah mengampuniku 25 kali. Kalau satu kali dimintakan sama Rasul gimana? Mustahil diampuni dosanya, apalagi sampai 25 kali. Istaghfara li Rasulullah 25 marrah. Rasulullah telah mendoakan aku supaya diampuni oleh Allah sebanyak 25 kali. Di dalam riwayat yang lain, fi lailatul ba'ir, di malam ba'ir, itu dalam satu malam
Rasul mendoakan dia 25 kali supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keistimewaan daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Sementara peperangannya yang pernah diikuti, Jabir pernah berkata, "Ghazawtu ma'a Rasulullah 16 marrah." Aku sempat ikut perang bersama Rasul sebanyak 16 kali. Jadi sempat ikut perang bersama Rasul sebanyak 16 kali. Perang sekali saja sama Rasul sudah luar biasa pahalanya. Perang bersama Nabi, jihad bisa dilihat. Sekali bersama Nabi, ada yang mengatakan seperti Sa'id bin Sa'ad Al-Ansari pernah bilang, aku berharap orang yang jihad bersama Rasul sekali lebih baik daripada 70 tahun beribadah. Berjihad bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Dia bukan sekali tapi 16 kali jihad bersama Rasulullah. Lam aqdir an azwa hatta qutila abi bi Uhud. Dan aku tidak bisa ikut perang kecuali setelah ayahku meninggal di perang Uhud. Jadi dia baru pertama kali perang Khandaq. Perang Badar ada riwayat yang mengatakan Jabir ikut serta, tapi riwayat yang lebih kuat dia tidak ikut. Karena memang tidak boleh perang, tidak boleh diikut sertakan oleh Rasulullah. Walaupun usianya sudah 16 tahun katanya, tapi dia nggak boleh perang. Kenapa? Karena ada ayahnya. Dan sudah kita ceritakan, Jabir ini punya adik 9, punya adik 9 wanita semuanya. Bapaknya bilang, ya Rasulullah, aku mohon kepada kamu supaya Jabir tidak ikut perang, tidak ikut serta perang bersama kami, biar aku, yaitu yang ikut perang. Kenapa? Karena di rumah ada 9 putri yang harus dijaga, ibunya tidak ada, yang menjaga adalah Jabir. Biar Jabir jaga anak-anak saya perang bersama kamu. Sejak saat itu perang Badar Rasulullah tidak mengizinkan karena ayahnya tidak ada. Di perang Uhud dia juga tidak bisa ikut perang karena ada bapaknya. Nah di perang Uhud itu bapaknya meninggal. Nah setelah bapaknya meninggal di perang Khandaq Jabir ikut bergabung. Dia bilang, ya Rasulullah, kemarin saya tidak ikut perang karena ayahku ada, tapi sekarang ayahku sudah meninggal dan aku berarti boleh ikut perang. Dan sejak saat itu Jabir selalu ikut perang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perang Uhud dan Badar Jabir riwayat kuat tidak ikut perang. Setelah perang Uhud yaitu perang Khandaq dan seterusnya Jabir ikut perang bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu ditanya bagaimana kalau giliran putri daripada Abdullah, yaitu Jabir bin Abdullah, ayahmu kan meninggalkan 9 putri, engkau disuruh jaga, saya pengen jaga. Tentunya dia Jabir pintar, dia sudah nikah. Jadi dia sebelum ikut dia nikah. Nikahnya sama ibu-ibu janda, ibu-ibu janda yang sudah tua. Waktu ditanya sama Rasul, kenapa kau nggak nikah sama gadis? Kata Jabir, karena kalau aku nikah sama gadis nanti seumuran dengan adik-adikku. Aku nikah dengan janda tua ini biar menjadi ibu daripada adik-adikku. Luar biasa. Ini bela-belain kan untuk supaya adiknya terjaga. Nikahnya pun dia ambil janda tua biar bisa menjadi ibunya untuk adik-adik. Sejak saat itu Jabir bin Abdullah Al-Ansari selalu berperang bersama Nabi Muhammad SAW sampai 16 kali pertempuran. Luar biasa. Ini Jabir. Tentunya nanti kita akan bacakan lagi sejarah tentang Jabir. Tentunya cukup banyak cerita beliau. InsyaAllah lain waktu kita akan ketemu dengan hadis Jabir di beberapa riwayat setelahnya InsyaAllah. Dan beliau ini meninggal pada tahun 78 Hijriah, meninggal pada tahun 78 Hijriah dalam usia 94 tahun. Cukup tua, yaitu 94 tahun, dan meninggalnya banyak pendapat mengatakan bahwa beliau ini meninggalnya dalam keadaan buta. Kedua matanya buta waktu dia meninggal dunia. Dan sempat meriwayatkan hadis sebanyak 1540 hadis. Meriwayatkan hadis sebanyak 1540 hadis. Di antara hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang kita baca di pagi hari ini. Dikatakan di sini dari Jabir radhiyallahu anhu, itu Jabir bin Abdullah ibn Amr ibn Tha'labah ibn Haram Al-Ansari Al-Khazraji. Annahu ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia perang bersama Rasul. Jadi Jabir cerita annahu ghaza ma'an Nabi, dulu dia perang bersama Rasulullah. Qibala Najd, arahnya peperangan
peperangannya di wilayah Najd. Dari dulu kami perang bersama Rasul, peperangan di wilayah Najd. Najd ini sekitar kota Riyadh. Kalau kita lihat dari kota Madinah, Najd itu Riyadh di sini. Ada yang bilang Riyadh ke belakang, dari Riyadh sampai ke wilayah Yaman disebut dengan Najd. Jadi dulu kami berperang bersama Rasulullah di peperangan Najd. Dalam riwayat yang lain, di peperangan disebut dengan Dzatur Riqah. Jadi kami dulu berperang bersama Rasulullah di peperangan di wilayah Najd. Tidak disebutkan perang apa, tetapi di riwayat yang lain disebutkan di peperangan namanya Dzatur Riqah, yaitu di peperangan Dzatur Riqah. Falamma qafala Rasulullah qafala ma'ahu. Ketika selesai perang, qafala Rasulullah kembali raja. Qafala ay raja. Setelah selesai perang bersama Rasul di wilayah Najd yang disebut dengan peperangan Dzatur Riqah, selesai perang pulang Rasulullah. Dan kami pun pulang bersama Nabi Muhammad SAW. Kata Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Fa'adrakathumul qailatu fi wadi katsiril 'udhah. Di dalam riwayat yang lain dikatakan kami menemui yaitu banyak duri fi wadi katsiril 'udhah. Kami waktu pulang melewati sebuah lembah yang banyak durinya. Ini riwayat Imam Bukhari Muslim. Tapi di riwayat yang lain, kami waktu pulang dari peperangan Dzatur Riqah atau perang dari Najd ini, kami melewati satu wadi banyak pohon-pohon yang berduri. Dari hadis yang tadi melewati lembah yang berduri, tapi dalam riwayat yang lain lebih diterangkan kami melewati pohon-pohon di satu lembah yang banyak duri. Tentunya riwayat satu dengan satu yang lain ini saling menerangkan dan tidak ada pertentangan, ada yang satu ringkas, ada yang satu lebih detail. Al-Imam Nawawi menyebutkan semua riwayat-riwayat tadi sehingga kita mudah untuk memahaminya. Jadi beliau luar biasa. Al-Imam Nawawi rahimahullah itu seorang selain ahli fikih, beliau juga ahli hadis. Dia ini yang menerangkan atau yang menjelaskan kitab Sahih Muslim. Seorang pakar hadis adalah Imam Nawawi, selain beliau adalah ahli fikih. Kemudian fanazala Rasulullah, maka Rasulullah SAW pun berhenti ketika melihat banyak pohon yang berduri di lembah itu. Rasulullah berhenti. Wa tafarraqan nasu, dan para pasukan berpecah. Yastadilluna bisyajar, mereka mencari teduhan dari pepohonan tadi. Jadi dalam padang pasir yang luar biasa luasnya, karena Najd ini jauh dari kota Madinah. Bukan dari Mekah, di Mekah masih jauh lagi. Kalau sekarang saja kalau kita lihat dari Mekah Najd ini hampir 1000 kilo, cukup jauh. Wilayah Riyadh, nah ke sana itu Najd. Nah setelah perang kami jalan, panas pada pasir yang sangat luas. Di tengah perjalanan ada satu lembah yang banyak pohonnya, walaupun di situ banyak pohon duri. Akhirnya para sahabat berhenti, maka Rasulullah berhenti. Rasulullah berhenti beristirahat. Akhirnya para sahabat juga berhenti. Dan mereka yang terperangku, mereka berpecah. Yastadilluna bisyajar, mencari pohon-pohon yang indah untuk dijadikan teduhan. Jadi mereka saling berpecah, saling cari teduhan. Wa nazala Rasulullah tahta samurah, dan Rasulullah SAW berdiri atau duduk tahta samurah, di bawah samurah. Apa itu samurah? Pohon yang paling besar yang berduri. Jadi samurah disebutkan di sini. Apa itu samurah? Samurah adalah pohon yang besar. Dikatakan asyajarah min al-qalbi wa hiya al-'idhamu min syajaril 'udhah, atau min syajaril 'udhah, yaitu pohon yang besar yang berduri. Jadi Rasulullah SAW ngambil di bawah pohon itu berteduh. Sahabat yang lain berteduh di pohon-pohon yang mereka cari. Jadi Rasulullah sendirian. Di dalam riwayat yang lain kata Jabir bin Abdullah Al-Ansari, dan kami tinggalkan Nabi berteduh di bawah pohon itu sendirian, tidak mau mengganggu Rasulullah SAW. Mereka agak berjauhan dari pohon-pohon yang bisa digunakan untuk berteduh. Jadi pohon berduri juga bisa berteduh seperti kaktus itu dulu, kalau namanya di Timur Tengah padang pasir itu aja udah ada pohonnya di
sebetulnya satu nikmat yang perlu kita jaga. Orang-orang sana melihat kita di sini, bahwa nikmat sekali ini mereka luar biasa. Nikmat yang sangat besar. Untuk menghidupkan satu pohon itu biayanya besar sekali. Nah kita alhamdulillah begitu banyak. Makanya kalau kita lupa nikmat, kadang-kadang pohon ditebang. Ini suatu nikmat yang luar biasa, gak mudah. Oleh karena itu suatu nikmat yang perlu kita jaga. Kalau kita bisa kita jaga nikmat-nikmat ini, Allah sudah bilang, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kau tak bisa mensyukuri nikmat ini, Allah akan cabut nikmat. Luar biasa, ini bukan sesuatu yang kebetulan dan sesuatu yang tidak ada harga, sangat berharga. Ini luar biasa. Ini pohon berduri langsung mereka satu nikmat. Ini ada pohon-pohon yang berduri, dia berteduh. Rasulullah di bawah pohon yang paling besar dan Rasulullah sendirian, sahabat ada jauh. Kemudian fa'alqa biha sayfa. Rasulullah SAW karena berteduh istirahat, alqa sayfa, digantungkan tuh pedang di pohon tadi, pedang itu digantung. Jadi istirahat, bukan perang, ini mau istirahat, cuma tidur sebentar, itu pedang ditempelin, digantungi. Wanimna naumaka, kami pun tidur sebentar. Sampai habis peperangan di perjalanan jauh, nimna naumaka, kami pun tidur sebentar. Kalau sempat tidur, semua sahabat itu. Fa'idha Rasulullah yad'una, tiba-tiba Rasulullah SAW memanggil kami. Wa inna indahu a'rabiyyun, dan kebetulan waktu kami tidur tiba-tiba Rasulullah manggil kami dan kami berangkat menemui Nabi. Ternyata di situ ada seorang Arabi, ada orang Badui, ada orang Badui. Kata Rasulullah bilang, inna hadza taraqa ala sayfi wa ana naim. Ini orang, kata Rasulullah SAW, mengambil pedangku sedang aku dalam keadaan tidur. Jadi Rasulullah SAW lagi tidur, sahabat pada tidur, tiba-tiba Rasulullah panggil para sahabat datang. Rasulullah ternyata cerita. Jadi kejadiannya itu lewat. Jadi Rasulullah cerita, ini orang Badui, saya lagi tidur, tiba-tiba pedang saya sudah apa? Udah di tangan dia, karena pedang Nabi di atas digantungin tadi, jadi diambil sama dia. Pas saya betul, wahwa biyadihi sultan, katanya. Pas saya betul, dan ketika aku bangun, wahwa biyadihi sultan, sementara dia sudah membawa pedangku sultan yang maslulan, dalam keadaan terlurus. Jadi ini orang tadi aku tidur, dia ngambil pedangku, dan waktu aku terbangun ternyata pedang itu sudah ada di depan aku dalam keadaan terlurus. Terus dia bilang, kalau si Badui ini ngomong, man yamna'uka minni, siapa yang dapat mencegahmu dariku? Maksudnya, Muhammad, siapa yang bisa menyelamatkan kamu dari aku? Sebentar Rasulullah dalam keadaan apa? Berbaring, pedang udah di depan matanya, dalam keadaan mesuru, dalam keadaan terlurus, bukan dalam keadaan di sarungnya, udah di luar. Tinggal dibaca Rasulullah SAW. Ditanya, wahai Nabi Muhammad, tentunya dia tidak terima. Maka dia bilang, ya Muhammad, mana yang menangkan binti? Muhammad, siapa yang dapat menyelamatkan kamu dari pedang dalam keadaan sulit? Rasulullah bilang, Allah. Qultu, kata Rasul, aku bilang Allah. Di dalam riwayat ini disebutkan talatan, Allah, 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 disebutkan berapa? 3 kali. Allah, Allah, Allah. Di dalam riwayat yang kita baca Rasul walam yu'aqib wa jalas, dan dia tidak bisa tidak memberikan balasannya dan dulu. Kalau kita baca riwayat yang lain, ketika dia mendengar Allah, itu orang langsung gemeter mendengar kalimat Allah disebutkan dari mulutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pedangnya tadi terjatuh, lalu diambil sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan orang ini dalam keadaan disodorkan pedang yang sedang terlurus. Kemudian dia bilang, man yamna'uka minni, siapa yang dapat mencegahmu dari aku? Dibalik pertanyaan tadi, posisinya beda. Kalau tadi Rasulullah diancam, sekarang Rasulullah mengajar, siapa yang dapat mencegahmu dariku? Si orang ini
Dia bilang berhala, juga orang berhalanya itu orang. Nggak bisa apa-apa. Dia bilang nggak ada yang dapat menyelamatkan. Kemudian Rasulullah SAW, ini kalau yang tadi kita bacakan hadis seperti sampai di situ. Nanti kalau kita baca di kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan lagi dalam penjelasan yang lain masih di dalam satu bab. Dia bilang, siapa yang menyelamatkan kamu? Katanya lah. Apa pendapatmu yang akan aku lakukan? Kata Rasulullah SAW. Apa yang aku harus lakukan terhadap diri? Apa kata si batu ini? Kun khairu akhir. Katanya. Jadilah engkau orang yang menjadi orang yang sebaik-baik yang membalas dendam. Jadi jadilah engkau orang yang baik dalam balas dendam. Ini kan balas dendamnya, tapi jadi orang yang baik. Ini orang masih apa? Masih berharap kebaikan dari Rasulullah SAW. Kalau bahasa kita maafin saya kan. Ini enggak. Kun khairu akhir. Jadilah engkau sebaik-baik yang membalas dendam. Kata Rasulullah SAW, dia bilang, padahal Rasulullah bilang, tasyhadu la ilaha illallah wa anna Rasulullah. Apakah kamu mau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan aku adalah Rasulullah? Ditawarin Islam orang ini. Sudah ditawarin Islam. Dia bilang, lah aku nggak mau. Nah, padahal udah ditolak. Masih nggak mau, masih Islam. Mungkin kalau kita sih ya oleh kamu Islam udah tinggal apa? Nggak tusuk aja. Ternyata ini orang bilang lah, aku nggak mau masuk Islam. Walakin ini tetapi aku, kata orang ini, apa? Uhahiduka, aku berjanji kepada kamu, Allah uqatilah, tidak akan pernah sekalipun memerangi kamu. Wala aku ma'aqaumin yuqatiluna, dan aku tidak akan pernah bergabung dengan satu kaum untuk memerangi kamu. Jadi aku nggak masuk Islam, tapi aku berjanji tidak akan pernah memerangimu dan tidak akan pernah bergabung dengan orang yang memerangi kamu. Fakhalil sabilah. Akhirnya sudah dengar begitu. Khalil sabilah. Ya, udah begitu. Dikasih apa? Bebas. Tidak dibunuh. Karena dia sudah berjanji tidak akan membunuh Nabi atau tidak akan bergabung dengan orang yang hendak membunuh Nabi. Akhirnya Khalil sabilah dibiarin, dilepasin, dibebasin. Fa'ata sahabahu. Akhirnya si Badr ini ngadepin kepada sahabat Nabi Muhammad SAW. Dia bilang apa? Faqala, lalu dia bilang, jitukum min indi khairin nas. Sungguh aku baru datang kepada orang yang terbaik. Jadi si Badr ini bilang, nemuin sahabat Nabi, dia bilang, demi Allah, aku baru datang dari orang yang paling baik, yaitu Rasulullah SAW. Pulang ini kan. Nah ini cerita hadis sampai di situ. Tapi kalau kita baca sejarah seperti Al-Imam Al-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam Nubalagh menyebutkan nama orang ini ada yang mengatakan Da'thur atau Duksur. Nah kita dengar itu kalimat Duksur. Tapi dalam hadis nggak disebutin. Kalau kita baca hadis saja sampai situ. Makanya di dalam mempelajari syariat Islam kita nggak boleh hanya satu patokan, tapi kita harus kembali ke beberapa ulama, beberapa kitab, beberapa segi-segi keilmuan. Karena Islam itu bukan hanya Quran hadis, bukan. Ada sejarah, ada fikih, ada tafsir, ada tauhid dan sebagainya, saling melengkapi. Jadi orang sekarang jangan hanya dikit-dikit Quran hadis, selain Quran hadis bukan. Hadis hanya cerita garis besarnya, apalagi Quran pendetilannya ada di dalam sejarah, hukum-hukum detil adanya di dalam fikih. Itulah yang dikasihkan para ulama. Ilmu ini sangat luas, jangan dipersempit, jangan dipersempit. Sekarang sudah mulai datang luar biasa orang-orang muslimin, terutama para pemuda yang punya ghirah, yang punya semangat keagamaan, tapi mulai membatasi ilmu hanya Quran hadis. Kalau kita bacakan fikih, jangan Quran hadis saja kembali. Kalau belum fikih, jangan dibawa imam, jangan dibawa ulama, Quran hadis. Seakan-akan tidak ada materi pelajaran yang lebih hebat daripada Quran dan hadis. Benar, itu pelajaran yang luar biasa. Tetapi juga ada pelajaran sejarah, tarikh, ada juga fikih, ada usul fikih, ada tafsir, bahkan ada nahwu, ada begitu banyak ilmu. Jadi kita jangan mempersempit apa ilmu yang memang sudah sangat luas dalam Islam. Nah, di dalam hadis sampai di sini.
Tapi di dalam sejarah disebutkan bahwa orang ini namanya Duktur. Ada yang menyebut Daktur, tapi yang lebih banyak menyebutkan dalam sejarah Duktur. Dan orang ini setelah pulang ke kabilahnya, dia ternyata bercerita kepada kaumnya tentang kebaikan Nabi Muhammad. Dan akhirnya orang-orang kaumnya tertarik. Dan pada akhirnya mereka semuanya masuk Islam. Gara-gara itu dia cerita bagaimana akhlak Nabi Muhammad, bagaimana pemaafnya Rasulullah, bagaimana kasih sayangnya Rasul, tidak membunuh padahal sudah siap dia bunuh. Dokter bilang saya sudah mau bunuh tuh orang, benar-benar sudah saya bunuh, tapi saya tanya Islam siapa yang menyelamatkan kamu? Ternyata disebutkan kalimat Allah, saya nggak bisa berbuat apa-apa, dan jatuh pedang diambil sama dia, dan ternyata dia bisa membunuh, tetapi dia memaafkan. Akhirnya dia sampaikan kepada kaumnya, dan kaumnya masuk Islam. Bahkan dari Imam Al-Zahabi menjelaskan hampir seluruh kaumnya masuk Islam gara-gara cerita yang dia bawakan itu. Inilah berkat junjungan kita Nabi Muhammad. Banyak ternyata sahabat, orang-orang kafir dulu yang menjadi sahabat, menjadi muslim, karena tertarik bukan dengan isi syariatnya Nabi Muhammad pertama, tidak. Karena mereka tidak datang sholat tuh, begini sholat terus, nggak ada. Jarang bisa dihitung dengan jari orang yang tertarik dengan syariatnya Rasul masuk Islam, tidak. Tapi kebanyakan karena akhlak pribadi, akhlak Rasulullah, karena tingkah laku Rasulullah. Betul-betul Allah bilang, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Suri tauladan pada Nabi Muhammad. Di ayat yang lain akhlak Nabi Muhammad yang luar biasa. Kebanyakan para sahabat masuk Islam berkat budi pekerti akhlak Rasulullah. Oleh karena itu kita kalau mau menarik orang-orang non-Islam ke dalam Islam, jangan disodorkan pentingnya sholat jamaah, pentingnya sholat, pentingnya zakat, pentingnya puasa. Nggak tertarik mereka. Orang non-Islam dibawain ayat, dibawain hadis tentang syariat, enggak. Tapi tunjukkan dengan akhlak kita, tunjukkan dengan pribadi kita, tunjukkan akhlak Rasulullah yang telah contohkan, kita praktekkan. Demi Allah, lebih banyak orang tertarik dengan akhlak. Nanti setelah masuk, baru kita berikan syariat. Coba kalau dicari baca sejarah, hampir semuanya para sahabat masuk Islam dengan pribadi akhlak Rasulullah SAW. Mari kita hidupkan kembali akhlak Rasulullah. Kita hidupkan kembali bagaimana pribadi Rasulullah SAW dalam lingkungan kita, sehingga betul-betul Islam ini yang sudah Islam menjadi tambah mantap, bahkan bisa menarik orang-orang di luar Islam menjadi Islam. Amin ya rabbal alamin. Ini mungkin yang bisa kita baca dari hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari di bab Al-Yakin wa Taqwa di pagi hari. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan kembali membaca hadis Riyadhus Shalihin. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian uraian yang disampaikan oleh guru kita. Dari apa yang disampaikan tadi, mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami silakan kepada para jemaah untuk mengajukan pertanyaan, baik yang menyangkut pembahasan hari ini atau lainnya yang berkaitan dengan syariat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kami silakan. Ya, pertanyaan cukup banyak sekali. Yang pertama berkaitan bagaimana kalau ada orang yang mencaci maki para wali. Apakah kita harus pojok? Apa kata Pak RW wali Bolo? Ini tentunya bagaimana sikap kita. Yang pertama, kalau ada orang yang mencaci saudara kita muslim, nggak usah bilang habaib, nggak usah ustaz, muslim dicaci maki, nggak ada orang itu zalim. Orang muslim ini teman kita biasa. Dia nggak mencaci pula, nggak mengambil hak pula, nggak pernah melakukan kezaliman sama pula. Dia dijelek-jelekin aja harus kita bela. Kecuali teman kita ini ngambil haknya dia, ini mencaci maki dia, lain. Itu memang ada permusuhan. Ini nggak ngapa-ngapain, hanya lantaran dia ini orang Betawi, mencaci maki, nggak demen
memusuhi seseorang karena sukunya, bukan karena perbuatannya. Memusuhi seseorang, nggak suka sama seseorang karena sukunya. Saya nggak suka sama orang itu Jawa orang. Saya nggak suka sama dia Padang. Saya nggak suka sama dia Betawi. Saya nggak suka ini jahiliyah. Suku apa yang nggak suka atau benci kepada kesukuan. Apalagi yang dibenci, yang dikatakan ada tetesan dalam Rasulullah. Kenapa? Karena mesti benci. Apakah itu orang pernah mencaci kamu? Apakah orang itu pernah menghantar kamu? Atau adanya dia membuat kamu rendah? Ini tentunya karena hati. Jadi kalau kita bicara baik habib, kiai, ulama dijelekkan, jangan mereka. Orang muslim saja nggak boleh kita jelekin. Rasulullah dalam hadis Sahih Muslim, bahkan ini hadis sepakat tentunya tidak ada yang mengatakan dhaif. Apa? Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Hadis riwayat Abu Hurairah. Sibabul muslim fusuq, mencaci maki, menghina orang muslim itu tanda kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan menghalalkan untuk membunuh seorang muslim itu adalah kekafiran. Lihat, menghina seorang muslim itu adalah tanda kefasikan. Apalagi yang dihina ustaz, yang dihina kiai, yang dihina Gus anak kiai, yang dihina habib, yang dihina ajena. Ada apa nih? Berarti ada sesuatu. Padahal kalau kita lihat orang yang mencaci maki itu yang nggak suka, keluarganya nggak pernah diambil barangnya, dibeli ini, tapi kok bisa bahkan sifatnya umum. Abai, kiai, bukannya fulan lain. Ini adalah sifat jahiliyah. Kita kalau benci sama orang, benci sama dianya, jangan secara umum. Kita kasus sama orang Jawa, jangan Jawa kita anggap, tapi pribadi. Itu yang diajarkan Rasul. Nah ini berarti masa yang nyanyi maki kayaknya sunnah banget, mamanya sunnah banget. Nggak sunnah, sunnah nggak begitu. Sunnah jahiliyah adalah mencaci orang secara umum, mencaci orang dari suku, kabilah, ini adalah perbuatan jahiliyah. Tidak boleh, siapapun dia, bukan habaib aja, suku apapun dia. Bahkan kalau mungkin kata orang Badui pun sekalipun yang nggak beradab, kalau memang dia tidak beradab, jangan diumumkan, jangan digenerasi, jangan langsung semua suku Badui, semua suku. Nah, ini tidak diperbolehkan. Tapi saya pegel tuh sama si fulan tuh, nah itu boleh, silakan. Kalau memang dia melakukan kemaksiatan atau melakukan kezaliman. Tapi kalau hanya sekedar benci sama si fulan karena ada riwayat yang mengatakan dia itu mulia. Misalkan dzurriyyah Rasul ada kemuliaan. Misalkan. Terus ada orang yang kita nggak percaya dia kalau dia Rasul. Silakan kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi untuk membenci apa ruginya? Kecuali ketika dia ngaku dzurriyyah Rasul merugikan kita, boleh kita berontak. Kalau ada yang ngaku dzurriyyah Rasul, kira-kira apa kita berkurang atau tidak? Saya tadinya sholatnya bagus, dikirnya bagus. Gara-gara dia ngaku Nabi, tahu ibadah saya menjadi nggak bernilai di hadapan Allah. Adanya orang yang ngaku dzurriyyah Rasul tidak mengurangi ibadah kita sedikit pun. Berarti kenapa kita mesti rusak? Kalau dia benar, ia benar. Kalau dia salah, urusan dia dengan Allah. Nggak ada urusan sama kita. Kenapa bisa kita ribut? Nah inilah kadang-kadang bukan karena benar dan tidak benar dia itu keturunan Rasul, tapi hati bersih dan tidak bersih. Ini yang harus kita perhatikan. Kalau hati bersih, ada teman kita kan, saya ini keturunan Raden Fulan. Ini kan dari, oh masya Allah. Kalau kau benar, masya Allah, kau termasuk orang yang mulia. Kalau turunan kamu insya Allah orang mulia. Terus kenapa oh Pak mungkin masuk kayak begini-begini? Ngapain ribut? Emang gak rugi dengan dia ngaku Raden? Kan gak ada rugi-ruginya. Saya itu berdarah biru dari keturunan Ki Ageng Fulan. Terus ada apa? Alhamdulillah. Berarti kau termasuk di atas insya Allah orang yang mulia. Gak ada ruginya. Kecuali dengan si Fulan ngaku darah biru, kita jadi hancur. Siapa yang menghancurkan? Ini tentunya sesuatu yang perlu kita perhatikan. Jadi bukan masalah dalil dan tidak dalil. Insya Allah kebetulan saya saat ini mungkin beberapa sampai 1 bulan mungkin
ada buku baru Birrul Walidain akan keluar dari karangan saya sendiri. Kemudian setelah Birrul Walidain sedang proses cetak tentang Ahlul Bait Rasulullah. Saya berikan judul Ahlul Bait Pro dan Kontra. Saya akan itu dan saya keluarkan tentang nasab. Kemudian apa arti Ahlul Bait, apa arti Ahlul Bait, apa arti Dzawil Qurba, apa arti dzurriyyah, apa arti itrah, dan apa sikap kita terhadap mereka, dan kenapa ada orang yang membenci dan kenapa ada yang tidak setuju. Ini bukan baru, ini sudah dari zaman dulu sudah ada. Makanya nanti kita bisa lihat. Saya tidak promosikan untuk beli, tapi silakan kalau mau tahu tentang Ahlul Bait lengkap. Saya mengambil semuanya dari hadis dan saya ambil fatwa dari ulama Saudi. Saya bukan ambil dari ulama lain, tapi dari ulama Saudi. Saya itu saya sampaikan pendapat saya pribadi tentang dzurriyyah Rasul ada atau tidak. Di kitab itu saya tuliskan tentang Syekh bin Baz, dzurriyyah Rasul ada atau tidak. Bahkan saya ambil di atasnya di Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Saya sampaikan dzurriyyah Rasul ada atau tidak. Dan nanti kita akan dapati seluruh mazhab dzurriyyah Rasul dilarang makan zakat sampai yaumul qiyamah. Nanti kita akan dapat ternyata ada hukum yang berbeda antara dzurriyyah dengan bukan dzurriyyah. Dzurriyyah Rasul tidak boleh makan zakat. Nanti kita akan lihat. Dari saya ambil fatwanya bukan dari Syafi'iyah, sebagian dari mazhab Syafi'iyah, tapi tidak ada fatwa dari Habaib. Saya ambil semuanya dari masyayikh yang ada di Timur Tengah. Karena kalau sekarang kalau dibawain Timbas baru dia, wah ini benar ya. Tapi kalau dibawain Habib Abdullah ada masih apa? Nah, ini tentunya bukan golongan kita. Kalau golongan kita, alhamdulillah kita belajar dari orang tua kita, dari kita tahu. Tapi ini kalau dibawain saya Timbas, saya Habib baru mantap. Lalu kan dibawain saya Timbas nggak percaya. Nah ini makanya saya nukil dari sana. Insya Allah ada. Nanti kalau sudah, tapi baru proses yang pertama Birrul Walidain. Setelah Birrul Walidain nanti baru kita Ahlul Bait, tentang Ahlul Bait dan semua yang berkaitan dengan Ahlul Bait, dalil-dalil keberadaan mereka dan syubhat-syubhat tentang ketidakadaan mereka. Kita akan sampaikan dengan dalil-dalil semuanya insya Allah. Ini merupakan buku yang cukup bagus bagi kita dan saya paling 200 halaman, nggak terlalu tebal. Saya sengaja nggak terlalu tebal karena kalau terlalu tebal lihat bukunya jadi lemes. Baru baca udah gede. Saya ambil sengaja semua buku saya ambil 200-an lembar, karena nggak lebih dari 300. Sampai semua buku yang pernah kita keluarkan rata-rata di bawah 300 lembar, 200 lebih sedikit, nggak pernah lebih sampai 300. Insya Allah nanti akan keluar, nanti bisa dibaca. Sikap kita bagaimana, di situ pun kita ungkapkan bahwa kita tidak perlu sampai keluarkan borong, nggak perlu sampai apa, bukul, nggak perlu. Biarkan bahwa itu adalah hasud orang yang dengki. Kalau kita ikuti maka kita pun akan terbawa. Tadi seperti kata sahabat orang tua kita Pak Haji tadi, ini adalah sikap seperti kita harus tunjukkan akhlak kita, tidak melawan kedengkian dengan kedengkian. Insyaallah Allah berikan hidayah kepada kita dan mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan itu lebih detailnya nanti kalau sudah keluar itu nanti boleh kita kalau mau lihat dan dibaca, nanti kalau kurang jelas baru kita jelaskan lebih detail tentang Ahlul Bait Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua tadi masih masih dua pertanyaan. Sudah itu sikap. Sunnah-sunnah Nabi ada nggak buku-buku? Wah ini belum saya dapati. Ada kitab namanya Syama'il. Kitab Syama'il ini kitab yang berbicara tentang Rasulullah. Tapi saya lihat seperti Syama'il Imam Tirmidzi membahas tentang dari ujung rambut Nabi sampai ujung kaki rambutnya Nabi, bentuknya bagaimana, matanya Rasulullah, mulutnya Rasulullah, kulitnya Rasulullah, sampai ke kakinya Rasul. Tapi Syama'il namanya hadis-hadis buku yang berbicara tentang bentuk-bentuk fisiknya Rasulullah. Tapi kalau masalah seperti sunnah-sunnah yang ringan tadi, misalkan kalau kita masuk masjid, terus apa yang dilakukan Nabi, terus bagaimana Rasulullah SAW berbuku, bagaimana Rasulullah, itu secara detail Allah alam saya belum dapat itu khusus. Tapi boleh sementara ini boleh dicari kitab Syama'il namanya. Syama'il banyak pengarangnya. Yang paling terkenal yang banyak dibaca adalah Syama'il Imam Tirmidzi, yaitu Syama'il Imam Tirmidzi. Kalau bahasa kita judul ke bahasa Indonesia Syama'il ini hal-hal yang menyeluruh tentang Rasulullah.
Tapi bukan tentang kelahiran, dakwah, bukan. Hanya fisiknya Rasulullah SAW. Itu namanya kitab Syama'il. Boleh tanya kalau kita dalam toko buku, ada nggak kitab Syama'il? Kalau ditanya karangan siapa yang paling banyak hadisnya, ada 5 At-Tirmidzi. Jadi Syama'il 5 At-Tirmidzi. Saya ada tapi masih berbentuk bahasa Arab, kitab Syama'il itu At-Tirmidzi. Kalau nggak dapat fotokopi boleh, itu ada kitab Syama'il At-Tirmidzi. Tapi alhamdulillah sudah diterjemahkan. Walaupun terjemahannya sedikit agak bingung, tapi nggak apa-apa, lumayan masih bisa kita ada kitab terjemahan Syama'il 5 At-Tirmidzi. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, ya aplikasi. Kalau masalah definisi tawakal dan yakin, alhamdulillah ini sudah kita bahas di awal-awal bab tentang bab yakin dan tawakal. Karena kebiasaan kita dalam kita membahas Riyadhus Shalihin, tidak kita membahas satu bab kecuali bab itu kita bahas dulu, baik dari definisi bahasa dan juga istilahnya. Tinggal masalah aplikasi bagaimana nih mempraktekkan akhlak, yaitu tentang tawakal dan yakin dalam kehidupan kita. Nah, ini tentunya cukup panjang, luar biasa. Nah, orang tua kita tadi mencontohkan ada kasus yang tidak layak sebagai seorang apa? Ya, ustaz atau kiai, guru, apalagi ini sekarang masya Allah, ini zaman media betul-betul luar biasa. Dia tanya itu masuk ke dalam apa? YouTube kalau TV udah masuk ke seluruh dunia. Nah ini mesti berhati-hati. Sebenarnya kita sudah di media itu sama malaikatnya. Cuman kalau media malaikat kadang-kadang kita nggak takut. Kalau media manusia kita takut. Padahal kita juga di center terus. Bukan hanya di depan umum, di kamar mandi kita di video nanti di umum kiamat begini tuh. Perbuatan kita dari awal sampai akhir di videoin, dilihatin di depan seluruh manusia. Oh, kalau dari depan TV begitu aja kita malu. Bagaimana kalau di depan seluruh manusia nanti di umil mahsyar? Kita diperlihatkan dari usia balik sampai meninggal kita melihat semuanya rekaman semua. Ternyata CCTV sudah ada dari pertama kita balik sampai meninggal, kenapa menempel di TV kita. Terus akan nyorotin kita dan akan diputar nanti di umil kiamat. Mesti berhati-hati. Mesti berhati-hati. Nah ini kalau kita berbicara tentang kehidupan dunia, ini juga merupakan hal yang perlu kita perhatikan. Ya, cerita Ja'far atau Dokter tadi, Rasulullah akhlaknya luar biasa. Ini orang bukannya sekedar melakukan kesalahan sedikit, tapi bawa bunuh Nabi, pedang udah nempel, udah siap dibacokan ke Rasulullah, tapi Rasulullah memaafkan. Bagaimana dengan kasus-kasus yang kita lihat hari-hari ini? Hanya kesalahan dari mic-nya, hanya kesalahan ini tentunya tidak pantas. Kalau kita bilang salah, tentunya tetap salah, biar bagaimanapun salah. Tetapi ini mungkin kekhilafan beliau. Tentunya ini juga jangan kita besar-besarkan. Ini kalau orang kafir memang dibesar-besarkan. Yang mereka bukan satu ustaz, tapi nanti apa? Pembelian tuh ustaz, jangan-jangan di masjid begitu semua nanti. Puasa salah, lepokin kui kurang ada, buah entar bangku ini lebar. Ini orang kafir akan disebarkan, akan diperluas. Nah kalau kita salah beliau, kalau mengatakan salah tetap salah, tapi insya Allah namanya manusia. Kata Ustaz Mardi, manusia kan Ustaz juga manusia mungkin. Tapi ini mungkin Ustaz itu harus lebih menjaga, jangan sampai kita terbawa sama emosi. Kan Ustaz suka nyarankan sabar, akhlak mulia, tapi kalau dia tidak sabar, ini sayang sekali. Untuk kita mohon semoga para asatidz, khusus Ustaz kita hari ini, saya kenal Ustaz hari ini dan saya pernah dakwah juga bareng bersama dia di daerah Jawa Barat 2 kali, bahkan saya juga pernah diundang di rumah dia di daerah Bandung. Mungkin juga kalau bikin acara sangat besar pengajiannya, tapi mungkin saya nggak tahu di belakang itu. Tapi insya Allah dia, kalau kita lihat kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Itu harus kita ingat. Setiap nilai orang kita harus lihat posisi positif, negatif. Jangan kita ingat hari ini kayaknya nggak ada kebaikannya, cuma negatif doang. Jangan. Dia ini ada kebaikannya, bahkan banget. Dia tak mau kesana kemari, tapi itu bang salah. Kita bilang salah. Kita jangan bilang enggak, itu benar juga tuh, nggak apa-apa. Tetap kita bilang itu salah, apalagi ditampilkan. Dan insya Allah di media juga harus berhati-hati. Banyak kebaikan dia, kenapa nggak dimasukkan ke TV? Tapi dituliskan salah, disebar luas. Ini mesti kita. Kalau memang sudah disebarkan cukup, selesai sudah. Ini kita khawatir
Kalau kita begini terus, setiap kesalahan seperti maaf, Front Pembela Islam atau yang lainnya, giliran baiknya nggak pernah disebar. Itu kalau kita lihat usku banjir, bencana banjir di kampung lain terbesar efek. Satu bulan itu hampir 200 juta dia bisa dapat dan dia berikan bantuan kepada. Tapi nggak pernah ada berita. Tapi giliran dia merusak pagar, wah itu langsung berita terus. Nah begini kadang-kadang media juga harus hati-hati. Banyak kebaikan para asatid sebarkan, jangan keburukannya aja. Nah ini tentunya kita juga jangan termakan sama media. Kita bilang itu salah, tetap nggak boleh dibela. Itu tetap bilang salah. Tapi untuk menjatuhkan dan menghilangkan hal ini dari kehidupan kita, nggak boleh hanya satu kesalahan. Al-insanu mahallul khata' dan manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Ustaz, dia kan kiai, hatta kiai memang kiai nggak boleh salah. Kiai itu bukan salah. Ini bapak-bapak kalau lihat tahu salah saya, untung aja tak ke center. Kalau kesalahan saya di center, kakak dia mengaji di rumah, tapi banyak salah pada mengaji. Karena nggak ke center aja. Kalau ke center saya malaikat cuman malaikat ke center aja enak. Kalau kita istighfar langsung dihapus. Nah kalau itu kan istighfar nggak bisa begitu doang. Tetap aja ke center, ini yang bahaya. Makanya kata Imam Ghazali, salah sama manusia lebih buruk daripada salah sama Allah. Salah manusia ribet. Kalau sama Allah enak, malam-malam astagfirullah, tangis istighfar, sholat tahajud 2 rakaat, minta ampun, bersih lah. Allah tak bakal sebalik, ditutupi. Tapi kalau sama manusia, nah ini makanya mesti hati-hati berbuat salah sama manusia. Ini tetap saya setuju, ini adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan sifat yang dicontohkan akhlak Nabi Muhammad SAW, dan ini sebuah kesalahan. Dan kita mintakan kepada Allah semoga Ustaz kita, baik Ustaz hari ini dan yang lainnya, semoga selalu ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kesalahannya dirubah oleh Allah menjadi kebaikan untuk beliau. Amin ya rabbal alamin. Ini tentunya sikap yang kurang pas dan tidak sesuai, apalagi sampai yang luar biasa kita lihat. Sekali lagi inilah apa yang saya sampaikan berkaitan dengan kesalahan-kesalahan. Dan sekali lagi kita harus objektif melihat seseorang, jangan berlebihan melihat kesalahan seseorang. Kemudian yang kedua, yang ketiga apa? Oh iya, sholat dengan imbalan. Bagaimana ini? Memakmurkan 10 ya kalau nggak salah ya. Luar biasa dia masih apa? Imbalan, dofa, bahkan umroh dan haji. Terus kalau saya sih setuju aja, nggak ada masalah. MUI juga setuju, cuma memang ada salah satu imam masjid, misalkan siapa? Mustafa Yaakob, semoga Allah muliakan beliau. Dia bilang apa? Ini tidak sesuai, ini membuat orang tidak apa? Itu kan pendapat ada aja, kita berbuat apapun kebaikan pasti ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Yang penting niatnya apa? Memakmurkan masjid. Insya Allah kalau sudah 40 hari di istiqomah, insya Allah lama-lama dia nikmat itu merasakan berada di masjid. Rasulullah SAW begitu banyak gambaran tentang orang yang datang ke masjid, yang sholat jamaah itu terlalu banyak. Hadis Abdullah bin Umar, sholatul jamaah tafdhulu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah lebih afdal daripada sholat sendirian 27 kali, dalam riwayat 25 kali. Ini bukan dari Rasul, dari Allah. Rasul bilang, siapa yang sholat berjamaah Allah kasih 27 kali daripada sholat sendirian. Ini begini bukan? Ini, tapi bentuknya nanti dia bilang. Tapi ini hadiah dari Rasul, dari Allah. Kalau Rasul bilang, siapa yang sholat jamaah dikasih 27, yang sholat sendirian 1. Berarti kan sebenarnya apa? Pancing kan itu, cuman bentuknya beda. Masa Allah sampai kasih nomor kan nggak mungkin Allah begitu. Tapi kasih ada 27 kali. Bahkan dalam hadis lain, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail wa man shallal salatal fajr fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah. Hadis riwayat Bukhari sahih. Siapa yang sholat isya berjamaah, pahalanya seperti menghidupkan setengah malam. Siapa yang sholat subuh berjamaah, seperti menghidupkan 1 malam full. Ini juga ini dari Allah. Ini pahala bentuk dikasih. Kemudian dalam hadis lain, basyiril masya'ina bid-dulami ilal masajid bin nuri tami yaumil qiyamah. Kasih kabar gembira dengan cahaya yang sempurna. Siapa yang berjalan di kegelapan
Siapa yang sholat subuh berjamaah, kafahullah, Allah akan berikan kecukupan rizkinya di hari itu. Siapa yang sholat subuh berjamaah, Allah tidak akan biarkan orang itu terlantar sampai malam. Siapa yang sholat isya berjamaah, Allah tidak akan biarkan anaknya orang itu terlantar sampai pagi sampai malam. Nanti kan rezeki cuma nggak berbentuk duit yang disebutin. Hal seperti ini, sudahlah apa? Ini adalah motivasi. Ustaz, jangan-jangan itu orang nggak mendidik untuk apa? Untuk ikhlas. Ternyata memang di dalam pelajaran fikih dan tarbiyah, kita kalau mendidik anak kita itu nggak apa-apa dikasih hadiah anak kecil nih. Siapa yang nggak putus sholat berjamaah, saya beli tahun, saya beli sepeda. Padahal anak itu semangat. Saat ini kan bapak-bapak, iya kadang-kadang bapak-bapak ada jiwanya kayak anak-anak kan bapaknya. Dia mungkin gitu kayak jiwa anak-anak kan. Nanti dengan dia terus begini, insya Allah menjadi nikmat. Karena bapak-bapak ini belum tahu mungkin menurut siapa wali kota? Bupati belum ngerasain nikmat sholat jamaah. Coba dikasih dulu 40 hari, karena kalau sudah dihitung istiqomah 40 hari sudah akan merasakan nikmat. Kalau merasakan nikmat akan ketagihan. Begitu juga anak-anak pertama dia nggak ngarepin sepeda nih. Tapi lama-lama ternyata nikmat, bangun subuh kebiasaan, apalagi sampai 40 hari istiqomah. Jadi kebiasaan sepedanya diambil juga lebih sholat. Itu kan yang diharapin. Pertama tak apa-apa udah bukan nanti serahkan kepada Allah. Kemarin saya cepis kan perahu, jangan-jangan baru begini obatnya. Nggak apa-apa, udah urusan hati, urusan Allah. Kita ngukumin yang kelihatan. Jangan sampai begini dihantam, disuruh dihantam. Orang nyuruh berbuat baik ini salah. Orang bingung, pemerintah bingung, mau ngapain lagi? Saya begini salah, pun komentar. Tapi alhamdulillah, saya dengar dia dari FUI-nya sendiri tidak marah, nggak jadi masalah. Katanya, tidak masalah, kata FUI, silakan. Motivasi, baru ini banyak kok. Bahkan dikata di Timur Tengah, perlombaan apa doa. Bahkan kita di kampus, siapa yang perlombaan 10 dus, apa 10 nyetor, dapat sekian real, dapat. Itu kan motivasi, nggak apa-apa. Biarkan saja. Masalah jangan-jangan ngapain karena dapat duit pengen, nggak masalah. Nanti dengan dia akan berjalan, insya Allah akan jadi apa? Nah, ini merupakan hal kecuali amalan-amalan yang memang tidak akan merubah niat itu lain. Ini lain, insya Allah. Saya kita bersyukur saja dan kita ajukan jumpa untuk Bupati Bengkulu dan juga insya Allah Bupati Bengkulu yang lain bisa melakukan ini semuanya. Apalagi Jakarta. Waduh, kalau sampai perut bisa nyantet, siapa yang aktif lakuin Gubernur dapat hadiah, wah kita potensi insya Allah. Semuanya insya Allah. Pemimpin kita semuanya membawa manusia, membawa umat Islam lebih dekat dan lebih takwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf bila